Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali lewat program kajian kesayangan kita bersama, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Mitra Pas, kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan nanti Anda bisa berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya. Anda bisa berkirim suara Anda, voice note Anda melalui 085277999101 atau Anda ketik tulisan Anda atau teks Anda, kirim nanti ya. Atau telepon 3858877 dan Anda bisa komentar juga di fanspage kami karena kami live juga menggunakan audio visual di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan sore kali ini kita sudah sampai pada bahasan surat Al-Mu'minun ayat 17 dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga apa yang telah kita perjuangkan dalam rangka nasyrul ilmi, dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, Allah meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Mu'minun ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب
وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna lan yakti teman-teman wis nyiptakaken ingsun fauqakun ing dalem sak dhuwure sira kabeh sab'atara iko ing pitu pira-pira dalan ai as-samawat tegese pitu pira-pira langit wa makunna lan ora ana sapa ingsun Allah ai Allah anil khalqi sanging makhluk ora ana iku ghafilin lalai wa anzalna lan wis nurunaken ingsun minas sama'i sanging langit ma'an ing banyu bi qadarin kelawan kira-kira fa askannahu mongko manggonaken temenan ingsun ing banyu fil ardi ing dalem bumi wa inna lan sak temene ingsun ai Allah ala dhahabin ing ngatasé ngilangaken bihi kelawan ma iku laqadiruna yaktine wasa fa angsya'na mongko nyukulaken sapa ingsun lakum manfaat kaduwe sira kabeh bihi sebab banyu jannatin ing pira-pira kebun min nakhilin saking kurma wa anabin lan anggur lakum kedue ira kabeh fiha ing dalem ardi fiha iku tetep ing dalem ardi fawakihu utawi buah-buahan kasiratun kan akeh wa min halan setengah saking fawakih tak kuluna padha mangan sapa sira kabeh wa syajaratan lan pohon takhruju kang metu min turi saina saking gunung turi saina tambutu kang cukul biduhni kelawan lengo minyak wasibghin lan gawe lawuh lil akilina kaduwe pira-pira wong kang mangan wa innalakum lan sak temene iku tetep kaduwe sira kabeh fil an'ami ing dalem hewan ternak la ibratan yaktine ana pepeling pelajaran nusqikum ngumbeni sapa ingsun ai Allah kum ing sira kabeh mimma sangking barang fi butuniha kang tetep ing dalem pira-pira wetenge an'am walakum lan kedue sira kabeh fihi ing dalem fiha ing dalem an'am manafi utawi pira-pira manfaat kasiratun kan akeh wa min alan setengah tak kuluna padha mangan sira kabeh wa alaiha lan iku tetep ing ngatasé an'am wa alal fulki lan ing ngatasé prau tuh malunatin ke sira kabeh. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya menerangkan tentang proses penciptaan manusia, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Ini adalah sebuah korelasi yang signifikan antara manusia dan alam semesta. Kalau manusia mau menjaga kelestarian alam, maka hidupnya akan harmonis. Allah menghabarkan walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq, di atas sana Allah menciptakan 7 langit yang berlapis. Di sini disebut tara'iq, jalan. Artinya dari langit itu ada jalan rezeki bagi manusia, yaitu dengan turunnya hujan. Di atas langit sana adalah tempat turunnya wahyu, dan di atas langit sana adalah tempat para malaikat-malaikat Allah. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, Allah menghabarkan bahwa Allah menjaga alam semesta ini. Allah menjaganya, menjaga dengan kasih sayangnya kepada manusia, agar apapun yang ada di langit ini tidak runtuh dan tidak membinasakan yang ada di bawahnya, yaitu manusia. Kemudian wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar, dari langit Allah menurunkan air yang sudah diperkirakan agar tidak merusak. Kita tahu jika curah hujan terlalu tinggi maka akan menyebabkan banjir bandang. Tetapi jika curah hujan ini terlalu kurang maka akan merusak tanaman, kekurangan pasokan air dan nutrisi. Maka Allah mengisyaratkannya wa anzalna minas sama ma'an biqadar,
dengan kasih sayangnya Allah menurunkan air hujan ini dengan perkiraan yang pas, tidak kebanyakan dan juga tidak kekurangan. Fa'askannahu fil ar, dengan kasih sayang Allah, dengan keagungan Allah, Allah fa'askannahu, menetapkannya dalam bumi agar air ini tidak cepat habis. Air diserap oleh tanah, kemudian air mengalir di atas sungai dan sampailah ke lautan. Setelah dari lautan Allah menakdirkannya menguap di awan, kemudian Allah menurunkannya kembali menjadi hujan. Sirkulasi ini adalah ungkapan dari wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Sirkulasi ini adalah ungkapan wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Tetapi Allah jika menghendakinya juga bisa menghilangkan air yang ada di sumber. Jika Allah menginginkan maka sumberan itu akan mengering. Jika Allah menginginkan maka air-air yang ada di sungai akan mengering. Di sini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir diberi contoh sungai Nil yang ada di Mesir. Kita tahu negara Mesir itu begitu tergantung ya kehidupannya dengan sungai Nil. Maka sudah bisa dipastikan peradaban-peradaban sepanjang negara Mesir itu hanya berada di sepanjang sungai Nil. Karena semakin ke selatan dan ke utara itu hanya ada gurun yang tidak bisa dihuni dan tidak layak untuk dihuni manusia. Di wilayah Mesir itu tanahnya asin ya, tanah yang mengandung garam sehingga tidak cocok untuk ditanamin. Maka dengan kasih sayang Allah, dengan aliran sungai Nil ini membawa lumpur yang berwarna merah dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Jadi lumpur-lumpur yang warna merah dari Ethiopia itu kemudian terbawa arus oleh sungai Nil dan mengendap di sekitar sepanjang aliran, dan dari tanah itu maka bisa menjadi subur dan bisa ditanami. Ini adalah bukti cintanya Allah kepada manusia dan bukti keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhili wa a'nab. Kemudian dengan berkah turunnya air hujan, Allah menumbuhkan di bumi ini dengan jannat. Jannat itu kebun-kebun. Yang dari kebun-kebun itu menghasilkan kurma dan anggur. Kenapa ungkapan dalam Al-Quran ini menggunakan nakhil wa a'nab, kurma dan anggur? Karena dua buah ini adalah makanan pokok yang paling dikenal di Jazirah Arab. Ini sebagaimana ungkapan zikrul adat laisa bihasrin, menyebutkan bilangan bukan berarti membatasi. Meskipun ayatnya ini adalah kurma dan anggur, tetapi sejatinya di sana juga banyak buah-buahan yang lain. Menyebutkan kurma dan anggur, bilangan kurma dan anggur ini bukan berarti meniadakan dengan buah-buah yang lain. Zikrul adat laisa bihasrin dalam kaidah usul fiqh. Kemudian fiha fakis wa minha ta'kulun, yang dari buah-buahan ini sangat banyak manfaatnya. Kita tahu orang-orang jazirah itu begitu tergantung ya, makanan pokoknya dengan kurma dan juga anggur. Kurma dan anggur oleh mereka itu bisa dikeringkan menjadi kurma kering dan menjadi azabib, menjadi anggur kering yang kemudian nanti bisa bertahan secara alami dan tidak membusuk. Ini menjadi makanan pokok bagi orang-orang Arab. Wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wasibkhil akilin. Bukti keagungan Allah, bukti kasih sayang Allah. Allah juga menumbuhkan pohon zaitun yang keluar dari sekitar pegunungan Sinai. Pegunungan Turi Saina itu adalah pegunungan yang terletak antara Mesir dan Israel sekarang. Tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat.
Di sana terdapat pohon-pohon zaitun yang berkualitas tinggi, yang mana pohon-pohon zaitun ini menghasilkan minyak zaitun yang sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk manusia, juga bisa digunakan untuk zaman dahulu karena belum ada penerangan listrik, digunakan sebagai penerangan untuk sumbu api. Juga wasibghil akilin, juga dimanfaatkan untuk lauk. Artinya kita paham orang-orang Asia Barat, juga sebagian wilayah-wilayah Afrika itu menggunakan minyak zaitun sebagai campuran makan roti dan juga untuk menggoreng daging. Ini adalah maksud dari wasibghil lil akilin, sebagai lauk untuk makan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Kemudian Allah mencontohkan kembali, sesungguhnya di dalam al-an'am, hewan ternak itu ada ibrah, ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butuniha. Allah memberikan minum dari perut al-an'am, yang mana adanya susu dari unta, susu dari kambing, susu dari sapi. Ini kan air susunya ini keluar antara darah dan kotoran. Ini bukti keagungan Allah, bukti kebesaran ciptaan Allah, dan bukti kasih sayang Allah kepada manusia, yaitu menciptakan susu yang dikeluarkan dari hewan ternak yang ia mengalir antara darah dan juga kotoran, yang manfaatnya banyak sekali untuk kehidupan manusia. Lakum walakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Dengan adanya hewan ternak ini manusia terbantu. Berbicara seperti ini tentu kita menggunakan logika 14 abad yang lalu, ketika belum ada pesawat terbang, belum ada kendaraan bermotor, maka bisa diyakinkan, dipastikan mobilisasi manusia tergantung dengan hewan ternak. Orang-orang Arab ketika bepergian ia selalu mengendarai onta dan juga menyediakan kuda. Dan kebiasaan orang-orang Arab ketika berperang atau berpergian itu pasti ia membawa onta dan kuda. Kenapa keduanya? Karena onta ini adalah hewan yang mampu bertahan tidak minum selama berhari-hari, dan juga tenaganya kuat meskipun sedikit lambat. Nah, ketika jarak pertempuran ini sudah mulai dekat, maka onta-onta ini akan ditambatkan, akan ditali, dan kemudian orang Arab ini akan menggunakan kecepatan kuda. Karena kuda ini cenderung ia mempunyai kecepatan, tapi ketahanannya kurang. Maka dari kuda dan onta ini bisa bermanfaat banyak untuk manusia. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Di atas punggung hewan ternak dan juga di atas bahtera-bahtera kita tuhmalun, kita bisa dibawa, kita bermanfaat untuk mobilisasi kita. Dan ini adalah tanda-tanda kasih sayang Allah kepada manusia dan tanda-tanda keagungan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kan mempunyai sifat dzuluman jahula. Ini adalah nikmat yang banyak yang tidak mungkin bisa terhitung dengan angka, dengan statistik. Tapi sifatnya manusia dzuluman jahula, yang paling dolim dan yang paling bodoh. Manusia itu sering mengkaitkan kepentingannya meskipun dengan satu sisi kebenaran. Sebagaimana kita jumpai Bani Israel. Kita tahu Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang kemudian mendapat perintah dari Allah untuk mengajak Bani Israel dan memerangi kaum Jabarin di Kanaan atau di bumi Palestina. Apa jawaban Bani Israel? Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kau berangkat sendiri saja. Kau adalah kekasih Allah. Allah pasti menolong kamu meskipun tanpa pertolongan kita. Sudah, kita duduk di sini saja. Ini adalah contoh dzulum jahula. Di satu sisi benar, Nabi Musa itu kekasihnya Allah, benar. Nabi Musa akan ditolong Allah, benar. Tapi satu sisi ada kepentingan mereka. Apa kepentingan mereka? Mereka mempunyai sifat malas. Mereka mempunyai sifat penakut. Maka kebenaran pun jika berada di genggaman manusia akan berbalut dengan kepentingan-kepentingan. Ini maksud dari innahu kana dzaluman jahula. Demikian penjelasan
surah Al-Mu'minun ayat ke-17 sampai 22. Selanjutnya untuk memperkaya khazanah keilmuan, kita lanjutkan dalam sesi dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp, silahkan Anda bisa masuk melalui 085277 999 101. Kemudian line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385877. Dan Mitra Pas, kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Maman ini menanyakan, tadi saya teringat Ustadz berkait tentang rizki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hujan dan segala macamnya. Yang jadi permasalahan sekarang, saya mendengar beberapa bisa dikatakan orang alim lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita mencari sesuatu yang halal mutlak untuk saat-saat seperti ini, hanya menengadahkan air hujan, hanya mengandalkan air hujan, karena sekarang ini serba abu-abu. Katanya demikian, dan itu pun kalau kita mendengarkan langsung air hujan di wilayahnya orang lain, kita harus izin dengan yang punya tempat. Ini maksudnya bagaimana ya Ustadz? Apakah kita susah untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang halal, atau kita harus hati-hati, atau pripun? Mohon pencerahannya dari Pak Maman ini, monggo. Ungkapan yang demikian itu dalam satu sisi benar, tapi dalam satu sisi yang lain tentu juga tidak benar. Jadi kenapa tadi saya di akhir-akhir mengungkap innahu kana dzaluman jahula. Jadi manusia itu bisa saja membaurkan antara satu fakta kebenaran dengan kepentingannya dia. Ya memang dalam zaman akhir sekarang ini ya, apalagi masalah-masalah riba ya, ini sudah diberitahu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, nanti manusia semuanya akan terpengaruh dan akan berinteraksi dengan riba, semuanya ya. Tetapi meskipun demikian, kita tetap harus selalu husnudzon ya, bahwa kita tetap diberi kewajiban Allah untuk mencari rezeki halal. Artinya apa? Peluang itu pasti masih ada dan masih banyak sekali ya. Jadi kalau kita berpikir sempit, ya kita akan sempit terus. Tapi kalau kita berpikir positif, bersifat lapang, maka Allah akan melapangkan segalanya dan Allah akan memudahkannya. Maka pentingnya kita husnudzon kepada Allah, menjaga hubungan yang nyaman bersama Allah ini dalam hal ini. Jadi rezeki yang halal itu banyak ya. Bahkan yang paling berkah sebagaimana disabdakan oleh Nabi adalah dengan bercocok tanam, bertani. Orang yang bertani itu meskipun ia mengambil keuntungan dari jual belinya, ini mendapat berkah. Setiap makanan yang ia tanam kemudian nanti ia jual dan menjadi nasi yang siap hidang di meja seluruh warga Indonesia, berarti ia telah berkontribusi menjaga swasembada pangan, menjaga kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah pedagang. Bagaimana Nabi juga memberikan janji, jika rezeki itu 10, maka 9-nya diberikan kepada pedagang. Tentu kita gak boleh pesimis. Rezeki yang halal masih banyak, peluang masih banyak. Terus berusaha, husnudon, dan selalu berpikiran positif. Allah akan memudahkan segalanya. Baik, Mitra Pas, masih ada satu kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Kali ini yang sudah bergabung dari Mas Jojo ini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik Ustadz, saya sekeluarga dari mbah-mbah saya ini seorang petani, tetapi sekarang ini untuk bertani susahnya minta ampun Ustadz. Bisa klop aja luar biasa, apalagi dapat untung karena segalanya serba susah. Saya pernah mendengarkan dawuhnya para kiai, katanya kalau misalkan panen kita gagal oleh karena dipakan wereng, itu katanya kita sudah dapat pahala yang luar biasa. Apakah hal seperti itu Ustadz? Katanya ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa kita harus terus menanam apapun itu, bahkan
ketika meskipun kita tahu bahwa besok adalah saatnya kiamat, hari ini kita masih diperintahkan untuk menanam. Mohon pencerahannya Ustaz. Berbahagialah para petani, karena dari tangan-tangan petani Allah memberikan berkah dan manfaat untuk seluruh umat manusia. Tadi sudah saya sampaikan, tanaman makanan pokok yang ditanam oleh petani, meskipun nanti ia dijual dan ia mendapat keuntungan, Allah memberikan nilai sedekah. Karena dari perjuangannya itu manusia bisa terjaga kehidupannya. Dan ataupun suatu saat nanti dimakan oleh penyakit, dimakan oleh burung, ya tidak apa-apa. Karena burung juga makhluk Allah, dan kita bersedekah itu tidak hanya kepada manusia dan juga kepada makhluk Allah yang lain. Kemudian bertani ini adalah kita harus berbahagia. Kita kalau membaca ini statistik ini kan, statistik dari artikel-artikel ya, umur panjang itu rata-rata para petani ya. Jadi kalau kita temui di desa-desa yang masih sehat sampai sekarang, meskipun botak, batuk, flu, asam urat, tapi alhamdulillah mereka itu mempunyai usia yang cenderung lebih panjang daripada profesi yang lain. Ini adalah bukti dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah dan bersemangatlah berbahagialah para petani, karena perjuangan Anda semua menyelamatkan bangsa dan negara ini. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara, sebentar lagi maghrib. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang abdang syakura, yang selalu bersyukur kepadamu, yang selalu berbahagia dengan nikmat-Mu, yang selalu berbahagia dengan ketentuan takdir-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi bumi kami, berkahi negara kami, agar seluruh petani-petani di Indonesia mendapatkan keberkahan, kemudahan, dan juga mendapatkan pertolongan dan menyebabkan swasembada pangan dan keberkahan untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga jelang maghrib tiba. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.